Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kitab-kitab yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi, dan tentunya yang membahas apakah Ba'alawi sebagai keturunan Rasul dari jalur Abi Thalib atau bukan. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kitab Taraful Ashab wal Ansab, yang kitab ini ditulis oleh Sultan Malik Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul pada abad ke-7. Jadi dalam kitab ini Sultan Malik Ashraf ini mengumpulkan seluruh dzurriyyah Rasulullah yang ada di kota Yaman. Artinya disensus, seluruh keturunan Rasulullah disensus pada saat itu. Dan pada saat itu, yaitu pada abad ke-7 itu di Yaman, itu semuanya ditemukan bahwa Ashraf yang ada di sana itu dari jalur Al-Hasani, padahal Ba'alawi pada saat itu sudah banyak di sana. Nah, untuk kelengkapan dari video ini nanti akan saya ulas dan akan saya runtutkan persoalannya sehingga penonton paham apakah Ba'alawi itu benar-benar cucu Rasul atau bukan. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe. Kemudian like video ini serta share video ini ke teman-teman kalian, sehingga yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Jadi dalam topik pembahasan ini saya akan meruntutkan satu persoalan di mana Ahmad bin Isa al-Muhajir ini akan saya bahas dari berbagai kitab nasab dari abad ke-4 sampai ke abad 10. Ini akan saya bahas. Sayyid Ahmad al-Abbah yang terindikasi asli dimakamkan di Najaf, Irak. Sementara yang diakui Ba'alawi ini sebagai datuknya dan dimakamkan di Hadramaut. Hal ini telah dikaji oleh para peneliti, kemungkinan siapa dan dari mana asalnya. Nah, pada video ini akan saya ulas komparasi dari kitab, baik yang menguatkan atau yang melemahkan klaim dari Ba'alawi terkait datuknya yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa, di mana bersama anaknya bernama Ubaidillah atau Abdullah dikatakan telah hijrah ke Yaman pada tahun 317 Hijriah. Nah, dalam kajian kali ini saya akan mengkaji tentang komparasi kitab, baik yang menolak atau yang mengklaim penisbatan Ba'alawi ke Sayyid Ahmad al-Abbah. Tahun wafat Ubaidillah yang katanya bin Sayyid Ahmad bin Isa ini pada tahun 383 Hijriah. Ini perlu diingat bahwa Ubaidillah yang katanya bin Sayyid Ahmad bin Isa ini wafat pada tahun 383 Hijriah. Setelah dikaji kitab-kitab apa saja yang mencatat nama Ubaidillah yang wafat di Sumal Hadramaut, mari kita bandingkan tahun penulisan kitab tersebut dengan kitab-kitab yang tidak membahas nama Ubaidillah sedikit pun. Dan dalam video kali ini saya akan sebutkan beberapa kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam
yang tidak membahas nama Ubaidillah yang wafat pada tahun 383 Hijriah tersebut. Kitab itu adalah antara lain Kitab Maqatil At-Talibin karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani. Ini abad keempat. Kemudian ada kitab Tahdhib Al-Ansab. Ini karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini. Ini juga ada di abad keempat. Kemudian kitab Al-Majdi Al-Mahdud karya Abu Hasan Ali Al-Umri. Ini ada di abad kelima. Kemudian kitab Al-Majdi Fil Ansab At-Talibin, ini karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad kelima Hijriah. Kemudian ada kitab Nihayatul Ihtisar, karya dari As-Sayyid An-Naqib Abu Muhammad Samsuddin bin Muhammad Al-Asqa. Beliau adalah Imam An-Naqib atau pencatat dan pengawas nasab keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Sayyid Ahmad. Jadi dalam kitab Nihayatul Ihtisar yang dikarang oleh Sayyid An-Naqib Abu Muhammad Samsuddin bin Muhammad Al-Adqa, ini seorang imam dan pencatat nasab loh, yang ada di abad ke-6. Ini tidak tertulis nama Ubaidillah bin Sayyid Ahmad yang disebut sebagai moyang dari Ba'alawi. Kemudian ada kitab Syajarah Al-Mubarakah karya dari Fakhrur Razi, ada di abad ke-6 Hijriah. Kemudian kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, ini kitab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul. Nah, ini kitab ini yang akan sedikit saya ulas, karena dalam kitab ini sangat detail pembahasannya terkait seluruh dzurriyyah Rasulullah yang ada di Yaman pada abad ke-7. Ini disensus oleh penguasa Yaman tersebut, yaitu Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7 Hijriah ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli keturunan Imam Hasan melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat. Dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail serta memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Jadi dalam kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, jadi Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab ini tidak dimasukkan keluarga Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Padahal pada saat itu, yaitu pada abad ke-7 atau pada saat Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul menjadi penguasa, yaitu Ba'alawi sudah banyak di Yaman. Tetapi dalam kitab ini dari halaman 92 ke atas, yang di situ mengulas tentang seluruh dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah yang hidup di Yaman. Di sana dijelaskan secara detail dan terperinci. Ini tidak ditemukan atau tidak menyebutkan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Bahkan dalam kitab tersebut tertulis seluruh yang tercatat di Yaman sebagai dzurriyyah Rasul ini dari jalur Al-Hasani, dari keturunan Hasan. Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul karena tidak tersensus sebagai dzurriyyah Rasul dalam kitab yang ditulis pada abad ke-7 ini. Ini ingat, kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah
yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. Jadi ada kitab At-Tadhkirah fi Ansab Al-Mutahharah karya Ibnu Manha Al-Ubaidili Al-Husaini abad ke-7 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Thalib Kubro karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Ambah Al-Husaini, ini abad ke-8 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Thalib Sughra karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Ambah Al-Husaini, ini abad ke-8. Kemudian ada kitab Asili karya Syarif Safiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Taktaki Al-Husaini, ini ada di abad ke-8 Hijriah. Kemudian kitab Sihahul Ahbar fi Nasabi Sa'adah Al-Fatimiyah Al-Akhyar, ini karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai, ini kitab abad ke-9 Hijriah. Kemudian Musyajarah Al-Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barokat Al-Jurjani, ini abad ke-10 Hijriah. Sementara kitab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, ingat loh, di sini Abdullah bukan Ubaidillah. Jadi dalam kitab-kitab eksternal, bukan internal Ba'alawi, kalaupun tercatat itu Abdullah, bukan Ubaidillah. Yang kata Ba'alawi nama Abdullah yang kemudian ditashir saking merendahnya Abdullah, sehingga nama Abdullah ditashir menjadi Ubaidillah. Jadi dari kitab yang di atas saya sebutkan, dari abad ke-4 sampai abad ke-10, ini tidak menyebutkan nama Abdullah. Tidak menyebutkan nama Abdullah. Kemudian kitab Nafhat Al-Ambariyah fi Ansab Khair Al-Bariyah karya Abu Al-Fudail Al-Hazimi abad 10 Hijriah. Kitab ini ditulis kembali dalam Hasanah Syekh Abdullah Zanjani, ulama Syiah di kota Qum, Iran. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa pada tahun 611 Hijriah, Sayyid Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden pada zaman pemerintahan Mas'ud bin Takin. Di atas menerangkan bahwa pada tahun 611 Hijriah, Abi Al-Jadid atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir masih hidup dan sempat bertandang ke Aden. Sedangkan yang diklaim bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383 Hijriah. Jadi antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama, karena Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang Ba'alawi yang bernama Abdullah pada asalnya ini wafat pada tahun 383 Hijriah. Sementara dalam kitab ini, yaitu dalam kitab di atas yang saya sebutkan, yaitu kitab Nafhat Al-Ambariyah fi Ansab Khairil Bariyah yang dikarang oleh Abdul Fudail Al-Hazimi di abad ke-10, ini menyebutkan bahwa Abdullah ini pada tahun 611 Hijriah ini masih bertandang ke wilayah Aden. Ini 611 Hijriah. Sementara Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi ini sudah wafat di tahun 383. Berarti antara Abdullah dan Ubaidillah yang diklaim sebagai datuk Ba'alawi ini orang yang berbeda. Sehingga ketika kitab internal Ba'alawi menyebutkan bahwa Ubaidillah itu ya Abdullah yang kemudian namanya ditazkir, itu hanya rekayasa belaka. Jadi Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama, karena tahun hidupnya berbeda sangat jauh, hampir selisih 2,5 abad. Nah, kesimpulannya kitab di atas tidak bisa menjadi rujukan karena keransauan data tahun. Bagi Abdullah Abi Al-Jadid ini hidup
di tahun 611 Hijriah yang disangka putra Ahmad Al-Muhajir ini wafat di era 350 Hijriah. Nah, lalu anak siapa sebenarnya Abdullah ini? Jadi Abdullah yang tertulis dalam kitab-kitab nasab ini bukan Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi. Karena Abdullah yang tertulis dalam kitab nasab ini pada tahun 611 Hijriah ini masih datang ke kota Aden. Sementara Ubaidillah atau Abdullahnya Ba'alawi ini tahun 383 Hijriah sudah wafat. Ini selisih berapa ratus tahun itu. Berarti bukan nama orang satu itu antara Abdullah dan Ubaidillah. Nah, inilah permulaan kitab-kitab abad ke-10 Hijriah ke atas yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Kitab Bahrul Ansab karya Muhammad An-Najafi. Ini ada di abad ke-10 Hijriah. Di halaman 52 ada penyebutan tentang silsilah nasab sebagai berikut. Sayyid Abu Bakar bin Hasan bin Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman, Asega bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian kitab Bughyatur Rawi dan Atau Ulami karya As-Sakhawi. Ini abad 10 Hijriah. Ini memang bukan kitab nasab. Jadi kedua kitab tersebut bukan kitab nasab, sebab beliau adalah ulama muhaddisin, ahli hadis. Tapi ini adalah kitab yang mencatat sanad keguruan pribadi Imam Sakhawi di biografinya yang di kitab Tau Ulami juz 5 halaman 59 di biografi nomor 220. Di halaman ini ada penyebutan nama Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian ada kitab Al-Mujam karya Ibnu Hajar Al-Haythami abad 10 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Ibnu Hajar menyatakan sanad keilmuan di biografi pribadinya yang tersambung ke gurunya, di mana ke atasnya adalah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Arumi. Kemudian ada kitab Tuhfah Al-Azhar karya Ibnu Sakdam abad 11 Hijriah. Di kitab ini Ibnu Sakdam mencatat bahwa putra Ahmad Al-Abah itu ada 3, yaitu Abdullah, Muhammad, Ali Zainal Abidin. Lah di sini Ibnu Sakdam menghilangkan nama Husain sebagai putra Ahmad dan menggantinya dengan nama Abdullah bukan Ubaidillah. Kitab ini tidak dijadikan rujukan primer bagi para ahli nasab. Sebab di samping era penulisannya baru, juga sebab adanya ketidakcocokan nama-nama anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir di dalamnya, karena pada sumber kitab-kitab yang lebih tua, anak Imam Ahmad itu 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian ada kitab Khulasoh Al-Athar cetakan Darsadir Beirut karya Al-Muhibbi abad 12 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Al-Muhibbi cuma mencatat biografi orang yang membawa silsilah nasab yang tersambung ke nama Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian ada kitab Tuhfah Al-Muhibbin wal Ansab karya Abdurrahman Al-Ansori abad ke-12 Hijriah. Kitab baru bukan data primer dan terputus dengan kitab-kitab primer. Kemudian ada kitab Nubzat Latifah fi Silsilati Nasab Al-Alawi karya Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail abad 13 Hijriah. Ini juga kitab baru, klaim internal dan tidak tersambung dengan kitab-kitab primer yang berurutan di abad-abad sebelumnya. Nah, Ittisal Nasabil Al-Alawiyin wal Ashraf karya Umar bin Salim Al-Atos abad ke-13 Hijriah. Ini juga mencatat nama Abdullah. Kemudian kitab Syamsuddhuhiroh karya Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Mashhur. Ini ada di pertengahan abad 13 Hijriah. Jadi dari kitab-kitab yang saya sebutkan pertama itu adalah kitab yang tidak menyebutkan Abdullah. Sementara yang baru saja saya ulas ini adalah kitab
di abad 10 ke atas yang menyebutkan nama Abdullah sebagai keturunan dari Rasulullah. Nah, tapi Abdullah yang tertulis di sini Abdullah, bukan Ubaidillah. Kemudian saya lanjut. Soal Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad, ini titik kegagalan nasab Ba'alawi. Telah disebutkan banyak orang Yaman yang disambungkan ke Imam Ali al-Uraidi, terutama kepada Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, dan banyak perbedaan tentang nasab Ahmad bin Isa. Tetapi mereka semuanya sepakat tidak ada anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam seluruh kitab nasab primer sebagaimana yang diperinci di atas. Artinya apa? Artinya dalam kitab-kitab yang di atas saya sebutkan, ini tidak ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi sangat jelas bahwa nama Abdullah atau Ubaidillah itu bisa dibilang pencangkokan sebuah nama. Cikal bakal bahwa Ba'alawi menyusun strategi untuk menyambungkan nasabnya ke Sayyidina Ali. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya Ubaidillah. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya dan disambungkan dengan Ubaidillah ini. Justru yang memungkinkan nama Abdullah ini adalah saudara dari Ahmad bin Isa itu sendiri dan bukan anak. Berikut ini saudara Sayyid Ahmad bin Isa yang memiliki nama Abdullah atau Ubaidillah. Ada Abdullah al-Anhaf, Ubaidillah al-Akbar, Ubaidillah al-Ahwal, Ubaidillah al-Asghar. Ini saudara Ahmad bin Isa, disepakati ahli nasab hanya 7 yang berketurunan. Jadi nama Ubaidillah ini atau Abdullah ini justru saudara dari Ahmad bin Isa kalau dalam kitab-kitab nasab, bukan anak Ahmad bin Isa. Perlu diingat itu, saudaranya bukan anaknya. Yang memiliki anak hanya yang bernama Abdullah al-Ahnaf, yaitu Ismail, dan tidak ada yang bernama Alawi. Dan awal penyebutan nama Ubaidillah ini baru di pertengahan abad 10 Hijriah oleh Muhammad al-Madani yang mengarang kitab berjudul Tuhfatut Thalib. Dan dari sini sangat jelas bahwa Ba'alawi gagal atau sangat diperdebatkan tentang sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Karena nama Ubaidillah ini baru muncul hampir 700 tahun kemudian dan dicantolkan ke seseorang misterius yang diklaim Ba'alawi sebagai datuknya yang bernama Ahmad bin Isa, di mana bapak dan anak ini katanya hijrah dari Basra, memutar hampir 3000 km melalui Syam untuk transit di Makkah pada tahun Qaramitoh, menjarah besar-besaran harta penduduk Mekah dengan membunuh 30.000 jamaah haji serta mencongkel Hajar Aswad. Dari Makkah baru melanjutkan perjalanan ke Hadramaut bersama rombongan 77 orang dengan membawa harta yang banyak serta kemudian meninggal di Husaisah Hadramaut, Yaman. Jadi sudah sangat jelas bahwa Abdullah atau Ubaidillah yang diklaim sebagai datuk Ba'alawi sebagai anak Ahmad bin Isa ini, sementara kitab-kitab nasab primer tidak mencatatnya. Justru kitab primer nasab ini mencatat bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu saudaranya Ahmad bin Isa, bukan anaknya. Nah, berarti Abdullah atau Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang Ba'alawi ini karangan semata. Kalau yang bernama Abdullah di atas itu sudah disebutkan dalam kitab itu datang ke Aden pada tahun 611 Hijriah. Sementara Abdullah atau Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi pada tahun 383 Hijriah sudah meninggal. Ini beda jauh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, 1. Ahmad al-Abbah
An-Nafat bin Isa Al-Husaini ini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Ini perlu dicatat. Ahmad Al-Abbah An-Nafat bin Isa Al-Husaini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Kemudian yang kedua, nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa yang menurunkan anak bernama Alawi, datuk penisbatan Bani Alawi bin Ubaidillah atau Ba'alawi, ini adalah gagal atau cerita fiktif. Kemudian yang ketiga, kajian sejarah, kajian kitab nasab dan kajian genetika ini menunjukkan bahwa Ba'alawi secara logis telah gagal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar tidak ada satupun nakobah pencatat nasab Nabi di dunia ini yang mau memberi isbat dan syahadah nasab kepada mereka, termasuk nakobah Yaman dan Irak. Nah, berarti nasab Ba'alawi itu polemik dari dulu. Cuma meledak hebatnya ini di Indonesia oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantami. Dan sesuai penelitian kitab-kitab nasab primer itu memang tidak menyebutkan Abdullah di abad keempat sampai abad ke permulaan 10. Kemudian mulai dari abad ke-10 itu baru nama Abdullah atau Ubaidillah itu disebut dalam berbagai kitab. Tetapi kitab-kitab yang ada di abad 10 ini menyebut nama Abdullah, bukan Ubaidillah. Nah, sehingga ketika Ba'alawi punya moyang yang namanya Abdullah yang telah ditazkir menjadi Ubaidillah, ini sangat diragukan kebenarannya. Nah, dalam kitab di atas, kitab yang saya tampilkan tadi, yaitu kitab yang ditulis oleh Sultan dari keturunan Al-Hasani yang ada di abad ke-7, itu di sana sudah saya baca kitab, itu kitab halaman sampai 300 termasuk kolom-kolomnya. Itu ada 300 halaman. Dalam kitab tersebut seluruh keturunan Rasulullah ini disensus dari berbagai kabilah yang ada di Yaman. Ini tidak ditemukan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul. Dalam sensus kitab tersebut tercatat seluruhnya jalur Hasani, bukan dari Al-Husaini. Padahal pada abad ke-7 itu Ba'alawi sudah sangat banyak di Yaman. Sampai kitab yang ditulis di abad ke-7 ini tidak mencatat nama klan mereka masuk sebagai dzurriyyah Rasul. Ini sudah sangat jelas bahwa Ba'alawi bukan termasuk keturunan Rasul. Ini perlu diingat. Sehingga ketika kitab Taraful Ashab wal Ansab, ini Taraful Ashab fi ilmil Ansab atau Taraful Ashab wal Ansab yang ditulis oleh Sultan Malik Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul pada abad ke-7, ini telah menjelaskan secara detail dan terperinci seluruh ashraf atau keturunan Rasul yang ada di Yaman pada masa itu. Tetapi sejauh yang saya baca dari halaman awal sampai halaman akhir kitab, itu semuanya jalur Hasani yang tertulis, tidak ada penyebutan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul. Ini perlu dicatat. Nah, kitab Taraful Ashab fi Ilmil Ansab ini tulisannya agak buram memang, tapi masih bisa dibaca. Penonton bisa cari kitab ini di arsip ORG, itu ada. Nah, jadi sudah jelas ya untuk penonton bahwa nasab Ba'alawi itu nasab yang problematik, karena Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ternyata kitab-kitab nasab di abad keempat
sampai abad ke-10 ini tidak mencatat namanya. Kemudian baru mencatat nama Abdullah, yaitu kitab-kitab baru di abad 10 ke atas sampai ke abad 13 itu sudah ada nama Abdullah tercatat di sana. Tetapi itu nama Abdullah, bukan nama Ubaidillah. Nah, ketika Mbak Alawi ngarang cerita bahwa Ubaidillah itu adalah Abdullah, sebuah nama yang ditasghir karena orangnya yang tawadu, orangnya yang rendah hati dan merendah sangat kepada Allah sehingga mengganti namanya menjadi Ubaidillah. Itu cerita ngarang itu cerita ngarang. Intinya apa? Intinya Mbak Alawi bukan keturunan Rasul sesuai penelitian dan kajian kitab-kitab nasab. Semoga penonton paham dan makin tercerahkan bahwa nasab Mbak Alawi problematik dan nama Abdullah itu nama yang dicangkokkan, tokohnya fiktif. Saya ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.